Oke, halo semua, selamat malam. Bertemu lagi dengan saya. Malam hari ini kita akan membahas mengenai proses pembibitan tanaman kelapa sawit. Pertama kali kita akan membahas mengenai bibitnya dulu. Tapi sebelum bibit mungkin benihnya dulu ya, mungkin benihnya dulu. Teman-teman perlu berhati-hati ketika akan membudidayakan tanaman kelapa sawit karena saat ini di pasaran banyak beredar benih-benih palsu, tidak jelas dari mana asalnya, tidak jelas sertifikasinya seperti apa. Nah, kenapa demikian? Karena kalau kita sampai salah memilih, efeknya akan kita rasakan 25 tahun ke depan. Seperti itu, makanya kita tidak boleh asal pilih dalam melakukan uh, pemilihan benih. Oke, adapun kalau teman-teman salah dalam memilih benih, itu yang dirugikan tentu saja bukan cuma teman-teman saja. Dari pabrik di mana tempat kita menjual juga ikut dirugikan karena dia kandungan minyaknya pasti tidak maksimal. Kemudian produsen benih akhirnya gara-gara ada barang KW menggunakan nama produsen benih yang lain yang sudah terkenal, akhirnya tercemar namanya. Kemudian eh, secara teman-teman sendiri juga yang harusnya tonase atau eh, produksinya tinggi akhirnya tidak tercapai, rendah karena itu benihnya tidak tersertifikasi. Seperti itu. Kemudian ini saya berikan contoh saja, ada 3 contoh jenis yang umumnya dibudidayakan di Indonesia. Cuman untuk yang Dura dan juga Tenera ini kedua ini lebih banyak dibandingkan yang Psifera yang umumnya digunakan di perkebunan masyarakat dan juga di perkebunan swasta. Ini dua ini yang paling banyak digunakan. Oke, kemudian di sini saya sampaikan persiapan atau apa saja yang akan kita lakukan terhadap benih tersebut. Oke, jadi dalam pembibitan kelapa sawit itu terbagi dua ya teman-teman, pre-nursery dan juga main nursery. Nah, nanti akan saya jelaskan di mana kedua proses itulah core dari inti dari pembibitan itu sendiri. Nah, di sini saya tampilkan hitungan untuk 1 hektar lahan. Jadi kalau teman-teman punya areal yang akan ditanami sawit itu 1 hektar dengan jumlah tanamannya itu 143 pohon per hektarnya, kurang lebih yang dibutuhkan adalah 200 benih atau 200 kecambah. Kenapa harus 200? Jadi dari 200 ini nanti akan diseleksi. Seleksinya itu akan dilakukan ketika akan penanaman kecambah, diseleksi 5 butir atau 2,50%. Kan? Kemudian nanti akan diseleksi lagi pada saat umur 3 bulan atau ketika di pre-nursery itu akan diseleksi lagi. Terus di sini sudah saya tuliskan umur-umur berapa saja dia akan diseleksi sampai dengan total seleksinya itu 25%. Sehingga sisanya 143. 143 itu cukup enggak untuk 1 hektar? 143 cukup untuk 1 hektar. Nanti akan kita perlihatkan bagaimana cara agar 143 bibit ini cukup untuk 1 hektar. Oke, saya ulangi lagi untuk syarat-syarat lokasi pembibitan. Jadi kalau teman-teman mau membudidayakan sendiri, ini di luar perkebunan ya, itu teman-teman bisa langsung membeli bibit yang sudah jadi seperti ini saya contohkan di gambar. Ada perusahaan yang dia mau menjual bibitnya kepada masyarakat dengan sistem mitra, atau ada juga pihak swasta yang dia hanya menjual bibit saja, tidak mengharapkan timbal balik. Contohnya ketika nanti panen tidak harus dibawa ke perusahaan dia atau pabriknya dia. Seperti itu. Nah, tapi untuk kelas perusahaan, untuk sekelas perusahaan ada 4 poin penting ini yang harus dilengkapi ketika akan membuat tempat untuk membibitkan kelapa sawit, yaitu arealnya harus rata dan kering, tidak boleh terendam, dekat sumber air, kemudian dekat dengan areal yang mau ditanami. Jadi agar transportasi dari tempat pembibitannya sampai ke areal tanamnya tadi tidak terlalu jauh. Kemudian yang paling penting adalah aman dari sumber hama penyakit tanaman dan juga ternak warga. Karena sawit yang masih muda itu rentan sekali dimakan oleh ternak warga seperti sapi, kambing. Dan juga ini satu lagi pencurian karena
Untuk di perusahaan sendiri rata-rata bibit yang digunakan itu memiliki nilai jual yang tinggi. Jadi kadang-kadang ada beberapa oknum yang istilahnya ya mencuri daripada mereka membeli seperti itu, karena memang harganya yang cukup mahal dibandingkan bibit-bibit yang tidak jelas dari mana sumbernya. Oke, selanjutnya di sini tadi saya sampaikan bahwasanya pembibitan itu memakai sistem 2 tahap atau double stage. Yang pertama pre-nursery itu yang masuk kategori pre-nursery adalah 0 sampai 3 bulan. Nah, itu tadi kecambah ditanam di baby polybag seperti ini, kemudian disimpan di bendengan seperti ini. Nah, kalau teman-teman ingin tahu cara menanamnya ke dalam polybag ini seperti apa, kemudian setting tempatnya ini seperti apa, satu bendengan itu harusnya berapa polybag, teman-teman bisa lihat video saya yang sebelumnya. Dulu saya pernah videokan atau dokumentasikan mulai dari proses kecambah itu dibuka dari box yang dikirim dari penjualnya sampai kepada proses penanamannya. Di situ sudah ada lengkap, teman-teman bisa cari di video saya. Kemudian main nursery ini di sini adalah tahap kedua. Setelah dia di pre-nursery sampai dengan 3 bulan, selanjutnya nanti akan dipindahkan ke polybag yang lebih besar sampai dengan umur 11 sampai 15 bulan. Umumnya umur 12 atau 13 bulan itu sudah bisa dipindahkan ke areal untuk lahan seperti itu. Oke, di sini sekilas saja ya, sekilas saya tampilkan untuk pre-nursery-nya. Pre-nursery seperti yang saya bilang, persiapan bendeng tadi untuk tempat baby polybag-nya. Kemudian ada instalasi air. Jadi ada beberapa perusahaan ya teman-teman itu yang masih menyiram itu menggunakan cara manual. Cuman ada beberapa perusahaan yang dia sudah menggunakan instalasi pipa yang dia mengeluarkan embun. Nah, jadi tidak perlu lagi menggunakan tenaga manual. Pemasangan instalasi air selanjutnya adalah pengisian polybag. Jadi tanah yang akan digunakan untuk baby polybag itu wajib diayak sehingga tidak ada kontaminan yang ikut, entah itu batu ataupun mungkin kayu-kayu yang dikhawatirkan bisa menyebabkan kebusukan akar. Oke, selanjutnya setelah pengisian polybag akan disusun di bendengan yang tadi sudah dibuat seperti ini. Nah, ini bentuknya kurang lebih seperti ini nantinya. Kemudian setelah disusun, polybag itu akan dikonsolidasi. Konsolidasi itu akan kita lihat setelah diisi jarak 2 atau 3 hari, pasti tanah itu akan memadat atau turun. Polybag yang tanahnya berkurang cukup banyak atau memadat cukup banyak, itu kita berikan tanah lagi di atasnya sehingga jumlah atau ukuran tanahnya itu sesuai. Nah, setelah dikonsolidasi selanjutnya kecambah yang baru datang itu langsung kita seleksi. Jadi ini mungkin nggak terlalu terlihat ya. Ini adalah kecambah. Kalau yang di foto ini adalah kecambah dari PPKS. Nah, di sini kecambah diseleksi, diberikan larutan anti jamur. Ini juga ada di video saya pembibitan, teman-teman bisa lihat detailnya seperti apa. Nah, kemudian ditanam di baby polybag seperti ini secara manual. Nah, di sini yang menjadi hal pentingnya adalah tidak boleh terbalik. Jadi jangan sampai akarnya malah di atas, yang calon tunas malah menghadap ke bawah. Setelah itu untuk kegiatan perawatannya untuk di pre-nursery semuanya manual. Tidak ada yang menggunakan bahan kimia chemis seperti pestisida atau herbisida, itu tidak ada. Walaupun pestisida jarang digunakan karena jarang ada, mungkin hanya beberapa jenis saja belalang itu yang mau memakan ujung daun sama ulat, cuman enggak begitu parah lah, karena di tempatnya juga sudah kita berikan naungan seperti ini. Jadi aman, ini keliling dengan jaring. Kemudian setelah itu diseleksi bibit yang jelek, yang rusak, kemudian yang pertumbuhannya tidak standar, itu akan diseleksi sesuai dengan yang pertama tadi saya tampilkan tabel seleksi tadi. Nah, setelah bibit seleksi selanjutnya barulah dipindahkan ke main nursery. Nah, di main nursery itu bukan lagi di dalam
naungan, tapi sudah di areal seperti ini. Nantinya polybag besar akan disusun dengan jarak kurang lebih 60 cm per polybagnya. Nah, di sini dia akan disusun. Kemudian di sekelilingnya akan diberikan instalasi air. Nah, kalau teman-teman ingin memasang instalasi air seperti ini, mungkin bisa searching. Ini namanya sistem Kiriko, ya. Jadi penyiramannya menggunakan selang yang memiliki lubang-lubang halus sehingga nanti muncul kabut. Seperti ini kurang lebih ini. Nah, ini bukan kabut ya, ini sebenarnya air, teman, seperti kabut. Ini selangnya di sini. Kemudian polybag yang sudah diisi, disusun. Setelah disusun, dipatok-patok ini tadi sesuai dengan pancangnya, kemudian di transplanting. Tanaman yang tadinya dari pre-nursery dipindahkan ke polybag besar. Di sini dibutuhkan kehati-hatian agar tanaman tidak rusak. Kemudian dilakukanlah perawatan. Nah, perawatan ini mulai dari penyiangan, kemudian pemberian pupuk seperti itu. Nah, untuk tanaman muda seperti ini umumnya pemberian pupuknya itu masih sistem kocor ya, jadi dicampur dengan air. Rata-rata seperti itu dari beberapa perkebunan yang saya temui. Kemudian untuk pembibitan mungkin sampai di sini dulu ya, sampai di my nursery. Ini setelah dari sini, ketika nanti sudah umur 13 bulan, nanti akan dibawa oleh tim transport ke lokasi penanaman, di mana di lokasi penanam sudah disiapkan lubang tanam. Jadi kedepannya kita akan membahas bagaimana cara membuat lubang tanam yang tepat, ukurannya seperti apa, diberi apa saja agar tanaman tersebut bisa tumbuh bagus. Jadi tunggu saja video berikutnya. Jangan lupa subscribe. Kalau menurut Anda bermanfaat, silahkan video ini Anda bagikan kepada rekan Anda. Terima kasih dan selamat malam.